Halo Sobat Elektronika, senang berjumpa lagi di channel gue. Di video ini gue akan membahas ini ya, sesuai judul kayaknya. Jadi lo jangan beli ini dulu nih, osiloskop ya. Untuk sebagai pemula ya, khusus ini ya, elektronika audio ya. Jadi lo tahan dulu untuk membeli osiloskop, mending lo nabung dulu ya, sampai uangnya cukup buat beli osiloskop yang proper ya, kalau masih diperlukan ya. Jadi sebaiknya saran gue lo jangan beli osiloskop yang mini gitu ya, yang kecil gitu ya, yang di bawah sejuta. Murah sih, cuman kurang apa ya, informatif lah menurut gue lah. Kalau lo emang perlu detail ya, detail pengukuran, jadi kurang berguna osiloskop mini itu. Atau lo beli yang tanggung gitu ya, mending lo beli yang sekalian ya, lo nabung. Beli Rigol ya, kayak gini nih, atau merek yang lebih proper lah. Oke, ya gue nggak berpromosi untuk beli ini sih. Tapi gue mau ini nih, ada satu software yang menarik ya. Sebenarnya gue udah lama dulu sempat pakai juga ya, buat ngecek audio ya. Waktu itu gue masih operator sih, jadi sering disalahkan ya, kok audionya mendem. Akhirnya gue pakai software ini. Jadi ini ada versi gratisnya ya. Lo kalau mau udah suka gitu, lo bisa beli versi berbayarnya, nggak mahal juga ternyata. Nanti lo bisa cek sendiri. Namanya itu situsnya True Audio ya, trueaudio.com. Lo ke situ aja klik. Kemudian produknya itu lo cari yang namanya True RTA ya, Real Time Audio Spectrum Analyzer ya. Nanti lo download aja di sini ya. Lo download aja di sini nih ya. Download, ini gue udah install ya. Lo download, nanti lo play ya. Ukurannya kecil kalau dia nih. Tuh, kalau lo bisa lihat nih sini nih, yang versi gratisnya itu, oh sorry, gue nggak mau geser kamera lah, ribet. Yang versi gratisnya itu cuma ada di level 1, tapi nggak pernah expire ya, jadi aman lo pakai terus menerus ya, dan berarti legal ya. Nah, ini bisa running di Windows 7, 8, 10. Gue dulu kalau salah pakai Windows XP tahun berapa tuh, tahun jebot kayaknya. Fungsinya ada osiloskop, dan yang penting ada spectrum analyzer kalau untuk ngecek audio ya. Lo ngecek rangkaian ampli ya, atau mikrofon ataupun speaker. Nah, ini kayaknya bisa pakai ini. Nah, ini sekarang gue coba jalanin. Softwarenya namanya True Audio, setelah diinstal ya. True RTA ya. Oke, tampilannya agak jadul ya. Ini emang software lama sebenarnya, cuman mungkin versinya udah baru, udah versi 35 ya, 3.5. Nah, di sini lo bisa lihat ya. Di sini ada oscilloscope ya, oscilloscope ya. Lo bisa pilih juga ininya, menunya, time per divisionnya berapa lo pakai ya. Terus volt per divisionnya ya, lo mau pakai berapa. Terus trigger ya nggak tahu lah. Terus ada spectrum analyzer ya. Nah, ini yang kalau gratis level 1 ini nih. Sayang banget sudah sih ya. Jadi nggak terlalu apa ya. Gue ngeliatnya juga, aduh, tanggung banget ya. Ini cuma 1 oktav ya. Jadi ya nggak terlalu lebar lah, nggak terlalu akurat lah menurut gue lah. Ya tapi nggak apa-apa lah. Udah mewakili sih ya. Nah, yang penting sebenarnya kalau menurut gue di software ini ya, spectrum analyzer ini ya, untuk audio ya. Lo buat ngetes respon perangkat lo ya, perangkat audio yang lo buat itu ya, bisa di sini ya. Jadi nggak usah repot-repot. Terus ada satu lagi yang penting, generator ya. Di sini ada generator, sine wave, square, triangle, shoutout ya. Terus sini ada impulse wave, gue kurang tahu apa nih. Terus sini ada pink noise ya. Terus ada lagi white noise ya. Nanti gue bahas deh pink noise sama white noise ya, terpisah ya. Oke, di sini kalau generator lo bisa langsung di sini ya, frekuensi ya, lo bisa pilih ya berapa gitu kan. Ini audio aja ya, nggak jauh-jauh ya. Amplitudonya dia pakai satuannya dBu ya. DBu itu berarti colokan RCA, colokan TRS gitu kan, kayak ini nih ya. Nah, ini pakai dBu ya kalau buat consumer ya, jadi ini emang buat consumer ya. Kalau yang pro biasanya dB. Oke, di sini ada pilihan gelombangnya, lo tinggal pilih ya. Nah, di sini lo perlu yang namanya sound card ya. Sound card
itu gue saranin seperti ini ya, bukan ini sebenarnya yang gue saranin, bukan ini yang disaranin sama si TrueRCA-nya ya, nanti kita bisa lihat ya. Jadi ya pakai ini buat ngetes dulu sementara, oke lah, cukup lah ya. Lo buat pakai, gue coba tadi bisa lah dipakai lah ini ya. Jadi ada output headphone ya, ke headphone, terus ada input dari ini kayaknya line ya, line input nih, bukan microphone input ya. Tadi gue cek, gue colok pakai ini microphone condenser ya, nggak nyala ya. Ini jadi bebas sih, lo nanti bisa sebaiknya sih line input ya, bukan microphone input ya. Kalau buat kesini ya, line input ya. Terus lo siapin ini juga ya nanti ya, kabel ya buat ngetes. Tapi nanti sebelumnya gue coba ini dulu ya. Jadi ini langsung nih, nah analog ya, langsung dari jacknya si pakai laptop ya. Lo mungkin kalau ada komputer bisa dipakai juga ya. Kita tes ini nanti ya, bagus apa enggak ya. Tapi saran gue sih minimal ini kan murah nih, Pention, atau ada yang di bawahnya lagi yang 20 ribuan tuh ya. Ya lo cobalah nanti lah, nah, sebelum lo fokus menggunakan ini ya. Oke, kalau dilihat dari menu ininya ya, helpnya ya, ini user guide-nya nih. Nah ini bukan minimum ya, device yang lo harus pakai tuh ini ya, Behringer ini nih. Nah yang disarankan ini nih ya. Kalau kita cek di Topet, gue Topet aja deh, harganya oke, masih worth it sih ya, sekitar 600 ribu lah ya, ketimbang lo beli oscilloscope apa yang mini itu ya. Ada coba kalau udah cocok lo coba yang ini ya, kalau lo memang bermain di audio ya, nanti ya desain audio ya, desain rangkaian audio ya, mungkin ini bisa jadi pilihan. Nah, nanti selebihnya lo explore sendiri ya, gue mungkin nggak terlalu detail. Pertama lo mesti pilih dulu I/O-nya, audio I/O ya. Di sini audio device selection ya. Oke, di sini lo bisa lihat ya. Oke, ini speaker detect ya. Cuma nggak tahu apakah ini bisa ya. Kayaknya mesti dipancing dulu nih sama ini apa. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja sih. Oke, kelihatan ya ini ya. Nggak tahu bisa kedetek nggak ya. Oke, ternyata kedetek nih. Headset, microphone ya, sama headphone ya. Sama headphone kedetek ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Ini headphone, ini berarti microphone lah. Nah, lo pakai kabel ini nih buat tesnya nih ya. Jadi gue pakai yang TRS ya. TRS ya. Jadi kita loop aja ini ya buat ngetes ya. Jadi itu ngetes device-nya itu gini, misalnya ada ampli ya, ya. Nanti input dari sini ya, dari generator ini ya, lo masukin ke ampli lo yang lo buat itu, terus outputnya lo masukin lagi ke sini ya. Jadi nanti pengukurannya itu udah satu ini aja cukup gitu loh. Lo nggak perlu singen ini yang gue punya, nggak perlu oscilloscope gitu kan. Oke, ini udah gue colok ini. Sekarang kita coba dari sisi oscilloscope-nya dulu ya. Ini gue on dulu generatornya. Ini 1 kHz ya. Mudah-mudahan oke. Ini udah on. Oh sorry, ini belum gue go nih ya. Mesti Google dulu nih. Klik ini ya. Klik ini. Nah, keluar. Ini udah keluar, lo tinggal atur aja ininya, time divisionnya ya. Mungkin ini yang agak lebar. Oh,
Oke, supaya agak lebar itu berarti lo pakai yang mungkin 0,5 milisecond ya. Oke, ini adalah inputnya, ya output ya. Outputnya, lo kecilin dulu ya. Oke, ketinggian ini. Oke, ini ya. Nah, ini yang di sisi ini ya, inputnya ya. Jadi kurang bagus ya. Ya, makanya usahakan pakai ini nih. Ini mungkin ada bocor-bocor apa gitu ya. Oke, kalau lo cek di sini, ini kan udah nih, udah lo cek nih ya pakai oscilloscope. Sekarang lo cek di spectrum analyzer ya. Lo go lagi. Ya ini 1 kHz kan sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan frekuensi generatornya ya. Kemudian kalau lo pengen lihat responnya, lo pakai pink noise saja. Nah, ini pink noise seperti ini. Oke, jangan-jangan mic inputnya kecilan lagi ya. Kemungkinan sih emang nggak bisa ya, karena kalau komputer sekarang kan dia mic input ya, bukan line input ya. Jadi dia nggak bisa detect terlalu bagus. Coba kita lihat di recording. Ini headset microphone kan, dihitungnya headset microphone. Coba gue naikin levelnya, levelnya 26. Ini mentokin aja level bosnya. Mungkin ini kali yang bikin grup tadi. Oke, ini kalau pakai pink noise ya. Kalau white noise itu kalau salah frekuensi tinggi deh. Ya, buat ngecek frekuensi tinggi ya. Oke, stop. Balik lagi ke oscilloscope ya. Udah oke belum sih? Signalnya udah sempurna belum nih? Balikin lagi ke sinus ya. Ternyata nggak sempurna ya. Nah, nanti lo bisa cek di sini misalnya voltmeter, ini voltmeter nih ya. Lo klik terus oscilloscope itu aja sih, temper division, volt division ya. Oke, terus kalau buat spektrum itu sayangnya yang ini nih ya, jadi lebar banget. Paling lo kalau pakai spektrum nggak menarik juga sih ya. Misalnya itunya gue matiin, logo ya begini yang lo ngeliatnya. Ya, ya agak inilah, agak senang juga lah ngeliatnya grafis. Ini 1 kilo di mana ya, di sini 1 kilo ya. Oh, gue pink noise ya, sorry. Kalau white noise, oke, jadi kalau lo masih ragu-ragu pakai True RCA, coba dulu begini ya. Tapi kalau lo punya ini ya, sound card USB ini yang simple gini ya, ya lo bisa langsung pakai nih. Sekarang kita coba pakai ini ya. Ini gue matiin dulu generatornya karena dia langsung lari ke speaker. Ini gue matiin semua. Ini gue matiin semua ya. Sekarang gue ya cabut, gue pasang ini ya. Ini bisa buat ngetes ya. Sekarang gue coba pakai ini ya. Ini gue colok dulu. Nanti kita rubah ke I/O-nya pakai USB ya. Oke, ini udah gue colok ya. Kelihatan ya. Ini kelihatan. Ini gue rubah dulu audio device selection-nya, gue ganti sama, oh dia langsung pindah dia otomatis ya.
langsung detect. Oke, ini udah oke, berarti ini bagusnya sih di tengah sih, 50 kalau gue ya. Kita tes dulu pakai generator ya, keluar outputnya, terus tes di oscilloscope. Gue sorry. Kawan jolok. Oke, tadi kurang colok ternyata. Nah ini sinus, output sinus. Nah, ini bagus ya, inputnya bagus, clean. Kalau pakai square ya, tapi jarang sih ya. Gue paling sinus aja sih kalau buat audio ya. Terus kalau buat pink noise kita cek. Oke, sekarang kita masuk ke ya, kalau lo ngecek spectrum analyzer lo pakai ininya pink noise aja. Gue cek di spectrum analyzer pink noise nya seperti ini ya, ini hampir rata ya. Terus untuk range nya ya, untuk range ininya ya, ini kan di view ya, lo bisa atur di sini ya mau pakai berapa. Ini 20 ya, 20 ya, 20 ininya, bottomnya minus 10 dB ya. Oke, seperti itu aja sih. Kalau mesti ganti-gantian ya, nggak bisa bareng ya. Kalau pakai oscilloscope atau pakai spectrum analyzer ya. Jadi menurut gue seperti itu ya. Jadi kalau coba ini dulu ya, CRC ini ya, buat tes rangkaian lo ya, karena lo pasti butuh yang namanya spectrum analyzer ya, ketika lo pengen tahu frekuensi responnya si rangkaian audio yang lo buat itu ya seperti apa. Kalau osiloskop kan lebih untuk memeriksa signal itu udah sesuai atau belum ya, sudah sempurna atau belum. Tapi ketika melihat respon frekuensi secara lebar gitu ya, lo butuh spectrum analyzer. Walaupun di kayaknya ada deh di oscilloscope DSO itu udah ada sih FFT ya, bertindak sebagai spectrum analyzer ya. Gitu aja dari gue video ini, semoga bermanfaat ya. Nah, sisanya lo ngulik sendiri ya, lo cari-cari lah di sini apa macam-macam ya yang lo butuhkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kalau ada yang pengen lo bahas di sini. Nanti mudah-mudahan bisa jawab, atau teman-teman penonton pun yang nonton pun bisa jawab juga kalau dia lebih tahu kan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.